Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Fitriani. Saya dari kelas B sore semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, pengertian kritik sastra. Kemudian yang kedua, kedudukan kritik sastra. Dan yang ketiga, jenis-jenis kritik sastra. Kemudian yang keempat, yaitu langkah-langkah menulis kritik sastra. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra. Kritik sastra adalah merupakan suatu kegiatan menilai sesuatu karya sastra, baik dalam bentuk memberi pujian atau menyampaikan kekurangan. Nah, kritik sastra ini juga dapat merekomendasikan atau menjustifikasi dengan didasarkan teori yang mendapatkan pemahaman yang sistematis dan objektif dalam bentuk tertulis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kedudukan kritik sastra. Nah, yang dimana kritik sastra ini memiliki 3 ilmu dalam studi sastra, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Yang dimana sejarah sastra kajian berkaitan dengan periodisasi atau pengelompokan sastra berdasarkan substansi sejarah. Sejarah sastra merupakan bidang yang menjadi pisau badan atau analisis dalam menilai sastra. Teori sastra ini juga memiliki bidang definisi, hakikat. Kritik sastra menjadi kajian yang berkaitan dengan penilaian suatu karya sastra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kritik sastra, di mana jenis kritik sastra ini memiliki 8 jenis, yaitu yang pertama, impresionistik, yaitu kritik yang menekankan proses karya sastra. Kemudian yang kedua yaitu kesejarahan, yaitu kritik yang menyelidiki karya sastra. Kemudian yang ketiga yaitu tekstual, yaitu kritik yang bertujuan menuliskan kembali naskah asli. Nah, kemudian yang keempat yaitu formal, kritik yang menganalisis karakteristik di mana karya sastra dapat dimasukkan. Kemudian yang kelima yaitu yudisial, yaitu kritik yang dilandaskan aturan yang sudah disepakati. Nah, kemudian yang keenam yaitu analitik, kritik yang berusaha menggali esensi karya dengan mendalam guna mendapatkan objektivitas suatu karya. Kemudian yang kedelapan yaitu moral, yaitu kritik yang menekankan adanya nilai kemanusiaan dalam karya sastra. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah mistik, yaitu kritik yang mengkaji tentang hubungan makna karya sastra dengan suatu kepercayaan. Adapun di sini langkah-langkah menulis kritik sastra. Yang pertama yaitu membaca secara tuntas karya yang hendak dikritik. Kemudian yang kedua, meminimalkan adanya miskomunikasi antara pembaca dan teks sastra ketika proses pembacaan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tanda pada karya sastra. Yang keempat, memahami secara kompleks karya yang bersangkutan. Nah, dan yang kelima, menuliskan kritik dengan tidak memunculkan konteks karya. Dan yang keenam, memilih jenis kritik dalam menyampaikan kritik sastra. Kemudian yang ketujuh, kritikus yang memiliki jenis kritik apresiatif dapat diawali dengan yang sudah membaca. Kemudian yang kedelapan, kritikus menyajikan deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan kutipan untuk memperkuat analisis dan penafsiran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada ucapan yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.